Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ikan hiu membeli tomat. Mari kita simak ya sahabat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan pekerjaan meliputi sewa menyewa dan upah. Simak sampai selesai ya. Nah, yang bagian yang pertama ini tentang sewa menyewa. Nanti pengertian dari ijara dalam secara bahasa ini upah atau imbalan. Nah, secara istilah adalah ijara adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran, yakni ujara atau upah atau sewa tanpa dibukti perpindahan kepemilikan barang. Contohnya menyewa sesuatu untuk diambil manfaatnya, bukan untuk dimiliki. Contoh kayak kos-kosan, menyewa motor, menyewa gedung atau seperti itu. Dasar hukum ijarah ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 233. Nah, Al-Qasas juga ayat 26. Nah, itu bisa kita simak ya, teman-teman. Nah, rukun dari ijarah ya ini ada 5. Ada mu'jir, orang yang menyewakan, ada mustajir, orang yang menyewa, ada ma'jur, barang atau jasa yang disewakan, ada ujarah, harga sewa, dan ada zigot yakni ijab dan qabul. Nah, syarat ijarah yakni mujir dan mustajir itu baligh, berakal dan tidak dipaksa dan atas kehendak sendiri. Barang sewa anak itu harus halal manfaatnya, jelas sewujud dan manfaatnya bisa diserah terimakan. Ujaroh yakni sewa jelas jumlahnya halal disepakati kedua pihak dan akad jelas masa sewanya, tidak ada unsur keserupaan atau penipuan seperti itu. Macam-macam ijarah berdasarkan objeknya. Ijarah itu ada 2, ijarah al-manfa'ah dan ijarah al-amal. Berdasarkan cara pembayaran itu ada 3, ijarah harian, ijarah bulanan, dan ijarah tahunan. Masa berlaku akad ijarah yakni berlaku sesuai kesepakatan waktu yang ditentukan di awal. Masa sewa habis, barang rusak atau musnah, salah satu pihak meninggal dunia menurut sebagian ulama, dan ada kesepakatan bersama mengakhiri akad. Nah, hikmah dari ijarah ini salah satunya menjadi solusi halal untuk kebutuhan jasa dan barang. Kemudian syarat kemudian menjelaskan tentang upah atau ujroh. Nah, ini di dalilnya itu terdapat pada surah At-Tolak ayat 6. Rukun upah yakni ada amil atau pekerja, orang yang mengerjakan, ada mustajir, pemberi kerja atau majikan, ada amal, pekerjaan yang dilakukan, ada ujaro, upah yang disepakati, dan ada sigot, akad perjanjian kerja. Syarat upah yakni jelas jumlahnya. Upah harus disebutkan nominal atau cara perhitungannya itu dari awal, halal dari pekerjaan yang halal, disepakati kedua belah pihak tanpa paksaan dan diserahkan tepat waktu, tidak boleh ditunda tanpa alasan yang sah gitu. Tata cara pemberian upah ini tentukan upah di awal sebelum pekerjaan itu dimulai. Nah, di situ untuk mengurangi risiko perselisihan tentang pembayaran upah. Kemudian sepakati jenis pekerjaan, waktu, dan cara pembayaran upah itu seperti apa. Nah, itu wajib diketahui ketika awal bekerja. Bayar tepat waktu, dianjurkan segera selesai pekerjaan selesai. Setelah pekerjaan selesai, karena jangan sampai keringat orang yang bekerja tersebut sampai kering baru kita memberikan upah tersebut kayak gitu, karena mereka juga bekerja itu untuk keluarganya dan untuk tanggung jawabnya seperti itu. Yang keempat, tidak boleh mengurangi upah yang sudah disepakati seperti itu. Jika pekerjaan belum selesai karena bencana atau force majeure, upah tetap dibayar secara proporsional seperti itu. Jadi bisa mengkondisionalkan asal dengan alasan yang emang urgent banget kayak gitu. Perbandingan sewa menyewa dan upah. Nah, secara objek, kalau jika sewa menyewa itu lebih ke manfaat barang, jika upah itu lebih ke jasa atau tenaga kayak gitu. Kemudian yang dibayar, kalau akadnya sewa menyewa berarti ya menyewa barang, jika upah berarti hasil dari pekerjaan itu yang kita bayar seperti itu. Oke, sekian ya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.